Di era sekarang, data dan fakta seringkali diagung-agungkan. Kita percaya kalau kita punya data dan fakta, maka kita dengan mudah bisa mempengaruhi orang lain. Apakah benar? Coba ingat lagi, pandemi COVID-19 yang pernah kita alami beberapa tahun lalu. Apakah kamu ingat berapa banyak korban yang meninggal? Atau yang kamu ingat hanyalah gambar-gambar orang yang ada di rumah sakit, orang yang sedang pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya? Sepanjang sejarah manusia, cerita seringkali memegang peranan penting dalam komunikasi. Banyak informasi diturunkan oleh nenek moyang kita melalui cerita, dan dari situ terbentuk sebuah norma-norma sosial di masyarakat. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa cerita justru bisa lebih nempel daripada angka statistik. Manusia boleh dibilang makhluk pencerita. Cerita adalah cara kita memahami dunia. Mulai dari mitos kuno hingga artikel berita di era modern, cerita adalah bagaimana kita memproses informasi dan berhubungan dengan orang lain. Tapi tentunya dengan kekuatan yang besar diiringi juga dengan tanggung jawab yang besar. Sebagai pencerita, kita perlu hati-hati atas dampak dari cerita yang kita sampaikan. Apakah kita mengatakan yang sebenarnya? Atau kita hanya menceritakan sebagian saja, yang penting sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Apakah kita cerita dengan dua sisi atau hanya mengejar cerita yang dramatis? Semua keputusan ini akan membantu kita dalam menyampaikan sebuah cerita. Bayangkan dirimu sedang duduk mengelilingi api unggun. Kamu sedang antusias mendengarkan sebuah cerita yang dibawakan oleh seseorang. Suara kayu yang terbakar oleh api semakin menghidupkan suasana cerita tersebut. Tidak peduli betapa banyaknya data, chart, atau statistik yang kita terima, kita tetap terprogram untuk lebih mendengarkan sebuah cerita. Bukan hanya sekedar cerita, tapi sebuah cerita yang bisa nempel. Nah, apa yang membuat sebuah cerita bisa sangat kuat dan terus diingat daripada statistik? Para peneliti telah melakukan riset bagaimana sebuah cerita bisa mempengaruhi aktivitas otak. Mereka menemukan ketika seorang mendengarkan sebuah cerita, maka bagian tertentu di otak mereka teraktivasi, di mana hal yang sama tidak terjadi ketika orang tersebut mendengarkan angka statistik. Itulah kenapa ketika kita mendengar sebuah cerita, otak kita tidak hanya menangkap semua informasi tersebut, tapi otak kita juga ikut berpartisipasi. Ibaratnya, pikiran kita ikut masuk ke dalam cerita itu dan menjadi bagian di dalamnya. Sebagai contoh, sebuah studi berusaha meningkatkan perhatian para petani soal keamanan saat mereka menggunakan traktor. Para petani awalnya diberikan statistik terkait jumlah kecelakaan dan luka yang diakibatkan oleh traktor. Tapi kemudian mereka juga diberikan cerita tentang sebuah kecelakaan yang nyata, tentang apa yang terjadi pada orang tersebut. Dan cerita itulah bukan statistik yang memberikan dampak. Para petani itu mengingat cerita tersebut. Mereka merasa dekat karena mereka bisa merasakan apa yang dialami oleh si korban. Alhasil, inilah yang mengubah perilaku mereka. Sebuah cerita berhasil masuk ke dalam pikiran kita di mana tidak bisa dilakukan dengan statistik. Ada sebuah fenomena dikenal sebagai identifiable victim effect. Fenomena ini terjadi terus-menerus di mana ketika seorang mendengarkan cerita satu orang yang menderita, mereka akan lebih mungkin merasakan empati dan tergerak hatinya dibandingkan ketika mereka mendengar penderitaan ribuan orang. Itulah kenapa ketika kita diminta untuk berdonasi, data saja tidak cukup. Tapi kisah satu orang yang menyayat hati, cerita tersebut yang membuat hati kita terketuk untuk membantu. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin saja karena ada sesuatu di dalam diri kita disebut sebagai narsisme. Bukan artinya menjadi egois dalam hal yang buruk, tapi bagaimana secara naluriah kita memposisikan diri kita berada pada cerita yang ingin kita dengar. Ketika kita mendengar sebuah cerita, kita tidak hanya mendengarkannya secara pasif. Kita masuk ke dalam cerita tersebut. Kita mengimajinasikan apa yang kita lakukan ketika berada dalam situasi itu. Kita menjadi bagian dari cerita. Apakah saya akan berlaku hal yang sama? Apakah saya akan buat keputusan yang berbeda? Di Amerika Serikat, sistem pengadilan mereka menggunakan sistem dewan juri. Sebagai contoh,
pada Dewan Juri tingkat federal punya 16 hingga 23 anggota. Setidaknya 12 anggota juri harus setuju sebelum seseorang bisa didakwa atau dituntut secara formal. Anggota Dewan Juri dipilih dari sekelompok masyarakat Amerika Serikat awam yang juga bisa terpilih sebagai juri sidang. Seringkali di ruang sidang, mereka diberikan fakta dan bukti yang disajikan tak beraturan dan membingungkan. Karena jaksa pasti bilang kalau orang ini bersalah, sedangkan si pengacara bilang tidak. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membangun cerita mereka sendiri di otak mereka. Mereka menyusun bukti satu persatu untuk menciptakan sebuah cerita yang masuk akal. Lalu mereka membandingkan antara cerita yang ada di benak mereka dengan cerita yang disajikan oleh jaksa dan pengacara. Kemudian memilih cerita mana yang lebih kena di benak mereka. Jadi nggak heran seringkali sebuah gaya cerita yang menarik bisa mempengaruhi sebuah keputusan apakah seorang bersalah atau tidak, bukan hanya fakta semata. Namun cerita yang terlalu kuat bisa saja terus menyebar walaupun faktanya tidak benar. Apakah kamu pernah dengar kasus tentang seorang wanita bernama Kitty Genovese? Jadi, Kitty merupakan wanita yang dibunuh secara sadis di New York pada tahun 1960-an. Cerita yang beredar hingga sekarang adalah 38 orang saksi menyaksikan atau mendengar Kitty diserang, tapi tidak melakukan apa-apa. Narasi ini kemudian menjadi sebuah simbol dari orang asing yang apatis, di mana orang asing cenderung diam ketika orang lain menderita. Tapi bertahun-tahun kemudian, jurnalis dan peneliti mencari tahu lebih dalam dan menemukan versi cerita ini tidak sepenuhnya akurat. Banyak orang ternyata berniat menolong dan beberapa lainnya mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi. Meskipun begitu, cerita yang beredar begitu kuat sehingga terparti kuat di dalam memori kita. Cerita ini membentuk bagaimana kita berpikir soal perilaku manusia, bahkan ketika hal itu tidak sepenuhnya benar. Di era sekarang, sebuah cerita dapat berkembang sangat cepat melalui media sosial. Tidak heran jika sekarang ada begitu banyak hoaks. Jadi kita harus lebih bijak ketika melihat atau mendengar sebuah cerita. Belum tentu apa yang ada di media sosial itu benar. Disinilah pentingnya data. Data membuat kita berpikir lebih jernih, membuat kita tidak buru-buru langsung mengambil keputusan yang seringkali salah. Jadi ibaratnya sebuah cerita membuat kita tertarik, tapi sebuah data membawa kita pada kebenaran. Pada akhirnya, dunia kita sekarang butuh cerita yang lebih baik, cerita yang menginspirasi, cerita yang informatif. Dan yang paling penting bukan hanya menarik, tapi cerita yang bicara soal kebenaran. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.